Bab 2. Dunia bisnis orang Cina. Tokoh konglomerat Korea Selatan, Kim Woo Chung, pernah menyatakan, jika kita sama rajinnya dengan orang-orang di barat, kita tidak akan dapat menyaingi mereka. Jika ingin lebih berhasil dari orang lain, kita tidak punya pilihan, kecuali bekerja dengan lebih giat dan rajin. Inilah resep yang dijalankan oleh kebanyakan pemimpin perusahaan dan ahli perdagangan. Mereka berhasil karena usaha yang sungguh-sungguh. Keberhasilan dan kekayaan yang mereka rasakan tidak datang dalam sekejap mata. Sebagian dari mereka memulai usaha dagangnya tanpa berbekal apapun kecuali semangat, keyakinan, dan usaha yang tidak mengenal kata jemu. Mereka yang sudah berhasil ternyata masih melaksanakan kebiasaan bekerja keras. Mereka bangun dan mulai bekerja sepagi mungkin dan tidur menjelang tengah malam. Jumlah jam kerja mereka melebihi jumlah jam kerja orang lain. Jika pekerja biasa bekerja 8 hingga 10 jam sehari, mereka bekerja antara 16 sampai 18 jam sehari. Mereka bukannya gila kerja, melainkan pekerja keras. Mereka memiliki semangat kerja yang tinggi, seluruh usaha, tenaga, dan pikiran dicurahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Mereka tidak pernah lari dan menyimpang dari tujuan itu. Mereka juga tidak berhenti ketika telah berhasil mencapai tujuan karena perjalanan dalam perdagangan masih panjang. Satu tujuan terlewati, tujuan yang lain sudah menunggu. Berdagang sama dengan belajar dan merupakan proses yang berkelanjutan. Tidak ada istilah berhenti dan dihentikan. Hanya sang pembisnis itu sendiri yang dapat membuat keputusan berkenaan dengan apa yang harus dilakukannya. Tidak ada seorang pun yang dapat mengatakan berhenti pada kita. Pedagang yang memiliki orientasi dagang yang jelas akan berusaha untuk memantapkan perdagangannya. Mereka tidak peduli jika terpaksa harus bekerja lebih keras dan lebih lama dibandingkan orang lain. Mereka tidak memedulikan kata-kata orang. Mereka hanya manusia biasa yang melakukan hal-hal yang dianggap luar biasa oleh orang lain. Kemiskinan, kesusahan, dan ketiadaan modal tidak sedikit pun mengganggu usahanya. Kebanyakan pedagang Cina berasal dari keluarga yang miskin dan tidak berpendidikan tinggi. Di antara mereka merupakan imigran yang datang dari Cina tanpa pengalaman berdagang sama sekali. Mereka tidak memiliki sanak saudara dan di antara mereka ada yang datang dengan perahu dan hanya membawa baju yang melekat di badannya. Ada yang buta huruf, cacat, dan tidak sempurna anggota tubuhnya. Namun semua itu tidak menjadi halangan untuk berhasil dan meraih kekayaan yang melimpah ruah dalam bidang perdagangan. Jauh di lubuk hati mereka tertanam niat untuk mengubah nasib dan masa depan. Mereka tidak rela terus hidup dalam keadaan yang serba kekurangan. Mereka menetapkan orientasinya untuk mencapai keberhasilan yang cemerlang dan gemilang serta menjadi terkenal di dunia yang ditekuninya itu. Dunia orang Cina adalah di bidang perdagangan. Mereka suka dan tertarik untuk berdagang. Orang Cina juga percaya bahwa hanya dengan berdagang, mereka dapat menjadi kaya dan meningkatkan taraf hidupnya. Berdagang memungkinkan mereka berubah dan menjadi golongan yang dinamis. Dunia perdagangan tidak ada batasnya. Setiap orang bebas bergerak di dalamnya selagi memiliki keinginan dan takdir menentukan kita untuk berbuat demikian. Berdagang dapat membangun kepercayaan dan keyakinan. Perdagangan juga dapat meningkatkan keterampilan berkomunikasi, interaksi, dan hubungan interpersonal. Orang yang berdagang tidak akan dipandang rendah. Mereka juga tidak perlu takut kehilangan pekerjaan. Tidak ada hal yang perlu mereka khawatirkan, kecuali menjaga hati pelanggan dan memahami kehendak pasar. Orang Cina dan perdagangan sudah bersatu padu serta menjadi satu entitas yang tidak dapat dipisahkan. Mereka yang berdagang sama dengan bekerja untuk diri sendiri. Ini lebih baik daripada bekerja dengan dan untuk orang lain. Orang yang bekerja dan mendapat gaji dianggap belum dewasa. Mereka yang berdagang dianggap sebagai golongan yang matang dan sering dijadikan tempat rujukan.
Ada juga yang diangkat menjadi pemimpin masyarakat, kelompok, dan partai politik. Dunia perdagangan menjanjikan banyak harapan dan peluang. Semuanya tersaji untuk mereka dan tidak ada alasan untuk membiarkannya berlalu begitu saja. Pedagang adalah golongan istimewa dan berada dalam kelas tersendiri. Mereka membentuk komunitas yang penting dalam masyarakat Cina, malahan menjadi identitas, simbol, dan image bagi orang Cina. Perdagangan tidak menjadikan seseorang itu licik, tetapi membolehkan segalanya berjalan dengan licin, terutama untuk mendapatkan uang. Persepsi orang Cina pada perdagangan adalah positif. Dunia dagang adalah dunia yang menjanjikan kesenangan, kemewahan, dan kebahagiaan. Perdagangan memperkuat ikatan keluarga dan membentuk hubungan sosial yang kuat. Perdagangan juga menjadi dasar dari kekuatan dan kelangsungan hidup masyarakat Cina. Orang Cina tidak suka pada batasan-batasan dan hanya perdaganganlah yang dapat memberikan dunia tanpa batasan kepada mereka. Dalam dunia perdagangan, orang Cina dapat bergerak dengan bebas, mudah, dan cepat. Kebebasan jiwa raga dan juga kebebasan keuangan. Itulah yang disediakan oleh dunia perdagangan yang dianggap sebagai surga oleh orang Cina yang hidup di alam nyata.